Kematian Julianus Takndare di Desa Aruidas, Kecamatan Wertamerian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada awal Juni 2023 lalu menyisakan duka yang mendalam bagi keluarga korban. Bahkan putri sematawayang korban, Suster Filomena PBHK, mengaku masih trauma dan syok. Hampir setahun berjalan, pihak keluarga menilai penanganan kasus ini lamban dan kurang profesional, sehingga mereka melayangkan surat pengaduan kepada Presiden Joko Widodo dengan tembusan kepada Kapolri dan Kapolda Maluku. Dan inilah keterangan penasehat hukum keluarga korban. Semua hari ini kita berkumpul di Kepulauan Tanimbar, tempat di Desa Aruidas, dan saya perkenalkan dari kantor hukum Ari Ida David SHMH dan rekan partner saya Pak Husein Pelu, kami dari Bogor ya, dan kami juga mendapatkan surat kuasa khusus dari Pak Simon Tandar, Maria Emiliana Tandare, Fidelis Tandar, Takendare, Agustinus Takendare, Nikolaus Takendare ya, terkait dengan permasalahan yang menyangkut ada dugaan almarhum Julianus Takendare. Kami melihat bahwa ini ada proses yang sangat memprihatinkan ya dalam proses perkara pidana. Kami juga berharap mudah-mudahan dalam proses ini bisa mencapai titik terang dan mendapatkan keadilan gitu ya. Bahwa beberapa hal yang perlu kami sikapi terkait dengan permasalahan ini ya. Kami mendapatkan surat kuasa tertanggal 31 Agustus 2023 dan lambatnya penanganan dari proses perkara ini, sehingga kami mencoba untuk membuatkan surat perlindungan hukum kepada Bapak Insinyur Joko Widodo, Bapak Presiden RI, yang langsung kami tembuskan kepada Kapolri untuk menjadi atensi supaya proses perkara pidana ini berjalan dengan baik dan proses perkara ini bisa berlangsung dengan cepat. Karena sudah dari bulan Juni sampai saat ini perkara ini tidak jelas hubungannya. Ya. Jadi kami mohon kepada Pak Presiden, ya, Pak Joko Widodo, segera menggelar, ya, melakukan upaya-upaya hukum lanjutan. Ya, salah satunya hari ini kita lihat sendiri, ya, kita sudah berlangsung dengan proses otopsi. Di mana otopsi itu juga sebetulnya tanpa ada kami minta, itu sudah diatur dalam pasal 133 UHAP. Ya, seharusnya kepolisian lebih cepat dalam memproses ini sehingga tidak berlarut-larut, dan kami juga kalau terlalu lama tentu metrik atau objeknya tersebut juga pasti juga akan sedikit mengkaburkan dalam posisi objek. Ya. Maka dalam hal ini kami juga berterima kasih kepada Pak Presiden, ya, dan ditembuskan langsung kepada Kapolri sehingga ini menjadi atensi, ya, dan langsung melalui Kapolda Maluku dan Kapolres untuk ditindaklanjuti untuk dilakukan otopsi. Sebetulnya otopsi ini kami lakukan ini supaya terang benderang, supaya keadilan ini bisa terlihat, supaya tercapai apa yang kita inginkan, seperti itu. Karena sampai saat ini juga agak sedikit berbeda ini, ya. Ini kemarin kami tanya dengan Pak Kasat Reskrim, ya. Pada saat kami tanya dengan Pak Kasat Reskrim, apakah ini proses ini sudah sidik, mereka menyampaikan belum, masih lidik. Berarti bagaimana ini proses sidik, ya kan? Sekarang dilakukan otopsi. Seharusnya kan naikkan dulu sidik baru otopsi, karena itu pro justisia untuk keadilan, begitu ya. Nah, maka dalam hal ini kami berdasarkan surat kuasa ini dari para ahli waris untuk melakukan upaya hukum lanjutan. Mudah-mudahan otopsi hari ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan segera, ya, diketemukan. Kalau memang posisi ini sakitnya karena apa? Kalau memang ada diduga karena ada proses pembunuhan, dan ini menjadi presiden baik, ya, untuk nanti di Provinsi Maluku, terutama di Kepulauan Tanimbar, untuk menjadi hal-hal yang baik ke depan supaya ini proses penegakan hukum dijalankan dengan baik. Kalau tadi saya sampaikan, kalau memang ini ada dugaan pembunuhan, maka siapa pelakunya? Sehingga kepolisian harus segera dan cepat untuk menindak itu. Begitu. Kurang lebih begitu, mungkin ada tambahan? Silakan Pak Denis. Ya, terima kasih Pak David atas waktu dan kesempatannya. Saya Fidelis Takendare, anak ketiga dari almarhum.
kami menunjuk lawyer Pak David dan rekan Pak Hussein langsung dari Jakarta ke sini karena proses penyelesaian masalah berlarut-larut. Nah, sehingga kami mengambil langkah hukum, mengadakan upaya-upaya hukum untuk menghadirkan lawyer ke sini untuk kita bersama-sama mencari penyebab kematian saya Yulianus Sukandare. Apakah benar meninggal karena sakit? Kalau sakit, penyebab sakitnya apa? Tapi kalau memang dalam tanda petik dibunuh, nah, siapa pelakunya? Karena seperti kita ketahui bersama bahwa sekalipun dunia runtuh, hukum tetap harus ditegakkan. Hukum adalah panglima, maka kami dari pihak keluarga mengharapkan pihak kepolisian dalam hal ini Polres Kepulauan Tanimbar segera mengungkap kasus ini terang benderang. Siapapun pelakunya harus segera terbuka dan terwujud siapa pelakunya, sehingga di ke depan tidak menjadi presiden buruk, sehingga Kabupaten Kepulauan Tanimbar ke depannya jangan ada lagi pembunuhan seperti ini. Kalau memang ini dalam tanda petik dibunuh bapak saya, gitu. Sekian, terima kasih. Suster, selaku ahli waris. Saya Suster Filomena PBHK. Kami 5 bersaudara. Saya anak kedua satu-satunya putri dalam keluarga. Dan saat almarhum bapak kami yang tercinta ini meninggal, saya salah satunya sebagai saksi korban. Saya sebagai satu-satunya tinggal di biara PBHK Samlaki. Maka ketika dikatakan bahwa bapak sudah meninggal, saya kesini. Saya sebagai saksi dari mewakili dari kakak adik saya yang jauh, mereka di Bogor. Bagi saya secara pribadi, saya syok dengan kematian bapak saya ini. Ini terus terang saya syok. Waktu diberitahukan pada tanggal 4 Juli 2023. Mengapa saya syok? Karena selama saya tinggal bersama bapak 2 tahun, bapak tidak pernah mengeluh sakit apapun. Memang bapak ini riwayatnya memang pernah stroke di Bandung tahun 2014. Tetapi kami anak-anak berusaha untuk mengobati bapak disembuh total. Maka dia kembali ke sini, aktivitasnya seperti biasa. Maka ketika saya mendengar, ketika saya tiba di tempat lokasi, ada suara-suara dari warga bahwa bapak meninggal karena kena stroke. Bapak meninggal karena darahnya pecah, atau mungkin darah tinggi. Atau bapak meninggal karena, bapak itu jangan-jangan meninggal karena anak-anak mentelantarkan tidak memberi makan. Tapi menurut saya, anaknya yang paling dekat dan mengenal bapak ini tidak seperti yang dikatakan oleh warga yang ada pada malam itu. Saya kenal persis karena bapak saya cukup makan nasi 1 piring, dia bertahan untuk hidup sepanjang hari. Ketika dikatakan bahwa dia kena stroke, itu tidak benar. Pada malam hari, saya sebagai anak satu-satunya, saya masuk melihat korban bapak saya sudah tergeletak di dalam rumah, dan saya tidak mampu lagi untuk melihat karena saya juga harus menjaga kondisi saya untuk bisa menemani bapak saya ini sampai ke peristirahatannya yang terakhir. Kita seperti yang diharapkan oleh dirinya oleh kita semua. Dan di sini saya sebagai anak satu-satunya yang sudah dipersembahkan untuk Tuhan, saya secara pribadi saya minta semoga dengan proses ini kami minta keadilan dan kebenaran itu harus ditegakkan. Karena saya melihat, masa dia pembuluh darah pecah kok darahnya bertebaran begitu banyak di dalam rumah. Dan sampai saat ini rumah itu belum kami bersihkan karena kami ingin proses ini berjalan secara hukum supaya diketahui juga dengan sejujur-jujurnya, seadil-adilnya. Maka saya minta supaya kasus ini memang harus arahnya ke sana. Baik, mungkin ada tambahan lagi, tapi sebelum saya ada tambahan lagi, kemarin kami sempat untuk melakukan investigasi ya, untuk komunikasi dengan beberapa warga bahwa
almarhum sepanjang hidupnya itu tidak pernah bermasalah dengan siapapun, tidak ada permasalahan dengan siapapun, dan beliau ini baik-baik saja. Maka dalam hal ini kami juga akan mempertajam bagaimana proses pencarian terkait dengan dugaan pembunuhan ini supaya dipertajam oleh Polres. Mungkin ada tambahan lagi, Bang Ustaz? Mungkin saya tidak kepada substansi. Terima kasih sebelumnya atas rekan-rekan pers. Mohon agar supaya proses hukum ini bisa dikawal. Kami siap untuk sewaktu-waktu diminta keterangan ya sebagai tim hukum, kami akan siap untuk itu. Mungkin untuk sementara itu aja. Ya, mungkin Pak Simon selaku pelapor ada tambahan. Setelah itu nanti bergeser ke Pak Kades. Baik, terima kasih Pak rekan-rekan sekalian. Jadi intinya saja bahwa apa yang disampaikan oleh PH tadi, bahwa proses otopsi ini bukan karena program atau rangkaian proses dari kepolisian, tapi ini karena desakan dari keluarga karena prosesnya lambat. Jadi teman-teman sudah mendengar bahwa ada surat ke Presiden atau keberatan dari keluarga karena prosesnya sudah terlalu lama, sudah hampir setahun ini. Lalu kemudian kuasa hukum oleh keluarga kami sudah berikan kuasa kepada kuasa hukum melaporkan kepada Presiden. Ini hasil jalannya dan evaluasi. Ya, soal penunjukan teman-teman pers yang kami hormati, Pak pengacara, teman suster dan dengan ide kami hormati. Saya lalu tidak banyak berkomentar karena memang almarhum ini menitap rumahnya masyarakat saya sendiri. Tapi untuk setiap hari cara hidupnya dan makannya ya karena tidak bisa bilang banyak dari saya, sehingga kematiannya saya tidak tahu persis seperti apa yang disampaikan tadi oleh teman-teman bahkan keluarga ya, entah almarhum ini meninggal karena penyakit atau meninggal karena dugaan yang tadi disampaikan tadi ya, sehingga hasil otopsi hari ini nanti baru ya, memberikan penjelasan kepada masyarakat Arwidas bahwa almarhum meninggal karena sakit atau ada dugaan pembunuhan. Mungkin sementara. Baik, kasih ya. Jadi betul tadi yang saya sampaikan. Saya akan lebih pertajam kembali ya bahwa kami telah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi ini tanggal 15 September karena lambatnya penanganan di di wilayah Kepulauan Tanimbar. Ini juga mudah-mudahan menjadi presiden baik nanti ke depan ya, untuk peningkatan untuk menjadi hal yang presisi supaya perbaikan masalah utama masalah pidana ini bisa cepat untuk ditangani. Maka kami memberikan surat ini kepada Kapolri sekaligus juga Pak Presiden Jokowi untuk dilakukan ditindaklanjuti. Dan ini juga sebetulnya bukan karena memang sebagaimana dalam pasal 133 KUHP ya, yang harus digelar untuk bagaimana otopsi. Tadi kita tanya juga, ternyata juga dokter forensik bukan dari Maluku, bukan dari Polda, tapi juga diperbandingkan. Ini juga ini untuk menjadi masukan-masukan Polri di Provinsi Maluku, Polda terutama, supaya nanti kan tentu pembunuhan yang diduga pembunuhan hari ini supaya tidak ada lagi upaya-upaya lain yang korban-korban lain yang tidak bisa tertangani oleh kepolisian, begitu Pak. Oke teman-teman, seperti itulah garis besarnya ya. Kita akan tunggu ya. Tadi kami sudah diskusi dengan Pak Kasat, ternyata ini proses juga masih lidik, belum naik sidik. Nah, kami mohon nanti juga mudah-mudahan dengan adanya otopsi ini adalah langkah seriusan untuk melakukan penegakan hukum, ya kan, supaya digelar lagi dan naikkan sidik dan ditetapkan siapa tersangkanya. Nah, kita akan desak itu, ya kan, kalau memang ini sakitnya karena apa, supaya ahli waris ini juga tidak menjadi penasaran seperti itu. Dan ini tidak menjadi pertanyaan untuk warga sekitar kan begitu ya. Dan otopsi itu sebetulnya bukan hal yang buruk, tapi memang sudah diatur dalam undang-undang supaya ketika ada keraguan dalam hal objek tersebut,
jenazah tersebut, maka dilakukan otopsi supaya kelihatan apakah ini meninggalnya karena sakit atau karena dugaan-dugaan pembunuhan dan lain sebagainya, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin ada pertanyaan yang bisa Pak. sampaikan. Silakan Pak. Boleh tahu? Sudah komunikasi dengan pihak Polres. Ya begitulah lambatnya penanganan, sehingga ini proses terkatung-katung, sehingga ini sampai 1 tahun lebih ya dari proses kejadian sampai sekarang kita lakukan otopsi. Harusnya kan otopsi itu dilakukan segera pada saat ditemukan, terus dilakukan upaya reka ulang ataupun reka kejadian dan lain sebagainya. Nah, terus forensik, inavis untuk menggelar sidik jari dan lain sebagainya supaya kelihatan terang-terangan seperti itu. Nah, ini juga menjadi pertanyaan buat kita juga, ini kenapa sampai lambat dan adanya penekanan baru mereka kerjakan. Ini kan juga menjadi catatan untuk nanti di kepolisian, terutama di Polda Maluku seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lain? Menurut PH sendiri, apakah ini tidak ada kejanggalan terkait dengan dugaan kasus ini? Dari proses sampai saat ini baru ada otopsi, apakah dari hasil investigasi PH sendiri maupun keluarga, apakah ini bukan merupakan salah satu kejanggalan? Ya, kemarin kami sampaikan dengan pihak Polres, jawabannya tidak masuk akal ya, karena SDM kami tidak memenuhi ya, sehingga lambatnya penanganan dan sebagainya. Ini yang menurut kami jawaban-jawaban seperti ini yang tidak profesional. Maka dalam hal ini kami tetap mendesak kepada kepolisian untuk segera melakukan upaya-upaya cepat supaya bagaimana proses ini bisa dilakukan terang benerang begitu Pak. Ada? Baik, kalau memang ada upaya-upaya yang dilakukan oleh Polres sampai saat ini kan dilakukan otopsi, lalu ini kan dia juga membutuhkan saksi lebih dari 2. Ya. Tadi kan Ibu Suster mengatakan bahwa Ibu Suster sendiri yang jadi saksi. Apakah mungkin setelah kejadian ini sampai hari ini mungkin ada lagi tambahan-tambahan saksi untuk menguatkan ketika itu otopsi itu dilakukan? Baik, ya, konstruksi hukum dalam pidana itu kan tidak bisa berdiri sendiri. Artinya ini adalah kasus lex specialis. Ya, ketika barang siapa berbuat apanya harus terpenuhi dulu. Ketika ada bukti, tidak ada saksi, tidak akan berjalan. Ada saksi, tidak ada bukti, juga tidak berjalan. Harus dua-duanya berjalan. Sampai hari ini kami sudah melakukan upaya memberikan ya, informasi kepada kepolisian 21 orang saksi, termasuk tambahan-tambahan, ya, tambahan-tambahan dan sudah diperiksa. Ya, itu lagi-lagi seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak tadi, bahwa dari 21 orang ini tidak dipertajam, ya. Bagaimana ini motifnya apa? Ini kan harus dilihat motifnya seperti apa. Kalau kita lihat ini mayatnya mengenaskan ya. Kita juga nanti setelah ini kita akan sampaikan. Ini mayat ini mengenaskan dan luar biasa. Ini keji sekali ya. Artinya ada dugaan, kalau kami melihat secara awam, karena kami bukan ahli dalam hal ini. Nanti kita bisa tanyakan, tadi juga saya diskusi dengan ahli forensik tadi di makam tadi, ketika saya pertanyakan dengan foto-foto bagaimana menurut ahli, beliau menyampaikan ada dugaan ke sana Pak, tapi nanti kami juga belum bisa lihat karena kami juga akan secara faktual otopsi di lokasi seperti itu, tapi kami sudah tunjukkan foto-fotonya dan ini mengerikan dan sungguh keji lah seperti itu. Nah, kami sudah mengajukan 21 orang saksi dan beberapa saksi-saksi tambahan ya. Seperti itu. Mungkin ada yang lain? Oke, Pak PH. Ya. Dari 21 saksi dan tambahan lainnya yang sudah diperiksa ini, apakah ada tambahan lain yang secara spesifik sudah mengarah ke situ sehingga dilakukan otopsi hari ini, Pak? Ya, kami sudah diskusi dengan Pak Delvis, dengan Pak Kasat juga menyampaikan terkait dengan 21 orang saksi perlu ditambahkan. Kami juga butuh sinergi dan kami juga sampaikan ada beberapa orang yang kami akan tambahkan saksi-saksi supaya ini lebih mengkerucut bagaimana motif ini bisa terjadi, karena dilihat daripada objek tersebut ini sangat mengerikan ya, tadi saya sampaikan jenazahnya juga sangat mengerikan, terus ini juga ada motif-motif yang lain, maka kami juga mengajukan untuk diarahkan kepada bagaimana supaya ini bisa naik dulu sidik, supaya ini bisa ditangani secara cepat. Kemarin saya diskusi dengan Pak Kasat, kenapa ini LPB ini tidak, ada 2 LP kan, ada LPA dengan LPB. LPA itu adalah temuan, kalau ini LPB, kenapa ini belum dires, saya bilang. Kami sempat diskusi kemarin, ya karena belum dilidik Pak. Lah bagaimana ceritanya ini ada korbannya, tapi ini belum disidik, saya bilang begitu. Terus otopsi berjalan, tapi ini masih dilidik, harusnya sidikkan dulu. Ini artinya ada proses yang tidak lazim begitu ya? Ya ini saya pikir nanti beliau yang menjelaskan. Ini bagaimana otopsi dulu baru naik sidik. Nah, kalau alasan beliau menyampaikan kemarin
ya kami akan kami jalankan setelah otopsi baru nanti kita naikkan sidik. Ini agak menurut saya agak sedikit janggal ya, karena ini kan fiat justitia ya, terus ini demi keadilan. Harusnya proses ini harusnya sidik dulu baru diotopsi, karena nanti kan hasil otopsi itu bisa dijadikan untuk bukti kita dalam pengadilan seperti itu. Ada yang lain mungkin? Baik Bapak, saya tahu persis bahwa ternyata ini. Tapi kalau seandainya dalam proses ini, karena pihak polisi belum sampai ke kemudian kalau kira-kira dari proses ini kira-kira berapa waktu? Kalau terlambat dari apa yang ditargetkan seperti apa? Iya, kami akan ini yang menjadi kekhawatiran kami selaku keluarga dan sebagai kuasa hukum. Kami khawatir, maka kami akan kawal ini. Bukan kami tidak percaya dengan keprofesionalan dari kepolisian, maka kami kawal hari ini. Sengaja kami kawal agar proses perkara ini berjalan dengan utuh. Bagaimana ceritanya ini belum naik sidik, ternyata pada saat otopsi dan dinyatakan otopsi itu tanda kutip misalnya kematian yang wajar, padahal secara faktual kita lihat ada luka sayat dan lain sebagainya ya. Terus dinyatakan beliau wafatnya karena wafat wajar, akhirnya tutup perkara, selesai. Dan ini akan terjadi lagi dengan korban-korban yang lain yang mungkin sama seperti ini. Mungkin dari mungkin lambannya proses ini karena belum naik di sini. Ya. Kira-kira dari kuasa hukum seperti apa untuk proses ini lebih spesifik untuk mempercepatkan ini? Kami akan terus push ya, baik dari pusat maupun dari daerah untuk melakukan intervensi komunikasi gitu ya, supaya ini tetap berjalan Pak. Jangan sampai ini, karena ini sudah lama sekali. Mortar objeknya saja pada saat diotopsi ini kalau menurut kami sudah bukan lagi pemurnian otopsi gitu. Harusnya otopsi itu pada saat wafat itu diketemukan itu langsung segera dilakukan otopsi supaya objek itu masih murni. Apakah korban ini wafatnya dengan wajar atau tidak wajar? Itu langsung bisa dijelaskan dalam posisi. Berarti pada saat ditemukan jenazah itu tidak ada inisiatif dari pihak Polres untuk melakukan otopsi untuk membuktikan. Kalau kami tidak bisa sampaikan, nanti korban ahli waris korban menyampaikan untuk ada dugaan-dugaan ya transaksional di sini gitu ya. Kami tidak bisa sebutkan namanya, tapi ada yang begitulah. Tadi bahasanya mahal lah otopsi dan sebagainya. Maka kami dalam hal ini di Pusat Jakarta kami mencoba untuk melakukan upaya, ini kan sudah diatur dalam KUHP dan ini sudah ada anggarannya, maka segera untuk dilakukan upaya itu. Itu ada yang menyampaikan seperti itu ya, Pak Delis ya. Iya, berarti Pak PH. Jadi dugaan sementara bahwa ada bekas sayatan di leher, itu artinya pasti diduga dibunuh ya. Jadi sementara yang dugaan seperti itu. Kami bukan ahli, maka kami tidak bisa memberikan statement bahwa itu dugaan pembunuhan. Karena kami bukan ahli, tapi secara visual itu terlihat ada goresan di leher dan di beberapa lokasi. Berarti yang sekarang mau ditarget untuk dicapai itu adalah motif dan pelakunya ya? Motif dan pelaku serta penyebab kematian. Oke. Boleh tahu Pak, bisa diperjelas lagi setelah mayat ditemukan, apakah benar ada sayatan yang berapa seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak PH sendiri, ada bekas sayatan juga di badan atau bagaimana? Ya, kami sudah ini ya, tapi nanti kita diskusi lah ya, nanti kita akan sampaikan tidak di umum begini. Siap. Tapi yang jelas itu ada, terlihat, nanti kawan-kawan bisa melihat secara faktual apakah ini betul atau tidak. Kalau kami secara awam mungkin kita sama punya persepsi yang sama kan, sama bukan ahli ya. Nah yang bisa menyampaikan itu ahli, tapi tadi saya sudah diskusi dengan ahli, bagaimana menurut Bapak kondisi begini? Oh iya Pak, sudah jelas kan? Begitu ya kurang lebih jawabannya. Ada mungkin yang lain Pak? Mungkin yang terakhir dari saya Pak, mungkin dalam proses ini pasti dari pihak sendiri sudah melakukan komunikasi dengan Kapolres sendiri maupun Polda. Nah, dasar dan alasan apa yang disampaikan oleh pihak Polres penyidik sendiri, kok bisa hal ini bisa bisa begitu lama dalam prosesnya? Pasti ada penjelasan dari pihak Polres. Nah, ini dasarnya apa? Ya, saya hanya ingin berharap kepada Kapolres dan Kapolda segeralah untuk menyampaikan permohonan maaf kepada ahli waris dan keluarga karena terkatung-katungnya permasalahan ini,
sehingga tertanganinya juga sangat lambat, sehingga pelaku mungkin ya jadi makin jauh atau makin tidak jelas. Jadi segeralah kami mohon kepada Kapolres untuk menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga dan ahli waris untuk segera mereka memperbaiki ya ke depan untuk menjadi Polri yang presisi seperti itu. Jangan sampai proses-proses seperti ini nanti di kemudian hari menjadi lama, berlarut-larut, sehingga objek menjadi tidak jelas, terus ada motif-motif transaksional. Ini tolong dihindari hal-hal yang begini, supaya masyarakat kita mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya, tanpa ada hal-hal yang tanda kutip ya, harus pakai transaksional dan sebagainya. Jadi ini kan sudah dibiayai oleh negara, sehingga ini bisa diselesaikan dengan cepat, supaya tidak berlarut-larut seperti itu. Iya, Pak PH, terakhir Pak, dari 20 saksi dan tambahan saksi lainnya yang sudah diperiksa, jika di dalam waktu kedepannya ditemukan bahwa dari 21 saksi itu ada yang memberikan keterangan palsu atau meralat, apakah ada ancaman hukuman kepada dia? Bagi saksi yang memberikan keterangan palsu, maka ancamannya ada, ya, ancaman hukuman pidananya ada. Tapi kami juga tidak saklek dalam posisi itu. Kami sedang dalam posisi membutuhkan saksi. Jangan sampai mereka kita sampaikan begitu, mereka juga menahan diri, supaya harusnya mereka mengetahui, jadi mereka jadi untuk memberikan statement mereka jadi malas. Ya. Jadi kami membutuhkan mereka. Ayo kita sama-sama, kami berharap betul kepada masyarakat. Ayo kita sama-sama untuk mencari dan mencapai keadilan ini, supaya kasus ini menjadi terang benderang. Dan ini sebetulnya menjadi presiden baik buat nanti di kampung kita. Jangan sampai nanti ada korban-korban lain di kampung kita, terus akhirnya pelaku tidak diketahui. Maka kalau dalam hal ini posisinya kita harus guyup, kita harus rukun, bagaimana kita saling memberikan informasi. Tentunya untuk perbaikan-perbaikan ke depan, dan untuk melakukan keadilan, mencapai keadilan yang lebih baik ke depan.